Selain kisah dari WNI di Ukraina yang menjadi zona perang, ada juga kisah mahasiswa di Cina yang harus bertahan hingga akhirnya bisa dievakuasi pada pandemi COVID-19 di Cina pada saat itu. Salah satunya sudah bersama saya Joshua Napitupulu, salah satu mahasiswa Wuhan University yang akhirnya bisa dievakuasi pulang ke tanah air setelah menjadi saksi mata bagaimana Wuhan ketika itu mencekam ya Joshua ya. Ya. Apa kabar Jos? Baik Kak, baik Kak. Bagaimana nih kalau menurut pandangan kamu ketika itu Wuhan bagaimana mencekamnya, kemudian suasana di sana gimana, dan kamu ketika itu menjadi mahasiswa di universitas apa, kemudian sudah berapa tahun di Wuhan? Kebetulan aku di Wuhan University, aku sudah 5 tahun di Wuhan pada saat itu. Dan seingat aku, karena udah 2 tahun yang lalu ya, dan tapi yang aku ingat adalah kita dapat SMS dari pemerintah bahwa dalam 48 jam ke depan kota ini akan di lockdown. Jadi dan grup mahasiswa waktu itu juga udah langsung heboh. Jadi ya pada saat itu aku juga lumayan panik. Jadi aku berkumpul sama teman-teman di asrama, dan yang aku ingat dari asrama itu kita cuma bisa dengar banyak ambulans aja lewat sih dari samping asrama, karena ada rumah sakit di dekat asrama juga. Jadi itu yang membuat kita cukup takut ya pada saat itu. Selain ketakutan, apa lagi nih perasaan yang kalian rasakan di sana ketika itu ya, di mana memang mencekam sekali seperti yang Joshua katakan? Awalnya kita kan nggak tahu bakal dievakuasi atau enggak. Jadi sebenarnya aku sama teman-teman pada saat waktu itu, aku ingat banget kita ngobrolin kayak, wah kita udah siap-siap aja ya berbulan-bulan nih di kamar terus karena kita nggak bakal bisa kemana-mana. Tapi untungnya akhirnya dievakuasi sih. Gitu. Terus kalau dari Joshua sendiri ini apa yang dirasakan ketika pertama kali diberitahu bahwa di Wuhan nih sedang ada virus yang baru pertama kali ada di dunia ini gitu? Awalnya nggak percaya ya, aku kira hoax. Tapi ternyata setelah pemerintah benar-benar lockdown kotanya, dan lockdownnya yang benar-benar ditutup segalanya yang kayak di film-film zombie gitu, jadinya ya pada saat itu tuh ya mau diapain lagi. Jadi mau nggak mau ya percaya pada saat itu ketika udah benar-benar di lockdown. Berasa takut nggak sih? Takut banget. Takut banget. Tapi stay cool aja. Itu waktu itu dengan berapa teman? Di kamar aku waktu itu kita berkumpul 3 orang lah. Tapi mahasiswa di kampus aku di Wuhan University kira-kira mungkin ada 30-40 orang. Dan kemudian ketika itu kalian akhirnya bisa dievakuasi. Tapi sebelum itu tentunya ada hal-hal yang harus disiapkan dulu begitu ya. Kira-kira kalian persiapannya apa saja nih sebelum akhirnya dievakuasi? Atau ada peringatan-peringatan sebelum itu ataukah apa? Yang aku ingat, Dubes Indonesia kontak ketua kampus aku. Jadi ketua kampus memberitahu ke kita, yang aku ingat pokoknya siap-siap karena kita nggak tahu kapan akan dievakuasi, tapi dalam beberapa hari ke depan. Dan belum ada detailnya sampai kira-kira 24 jam sebelum benar-benar dievakuasi lah. Ceritain dong prosesnya gimana akhirnya bisa dievakuasi pulang ke tanah air. Ya yang tadi saya bilang, setelah dikasih tahu bahwa kita cuma boleh bawa 1 koper, waktu penjemputannya masih belum jelas kapan. Akhirnya saya ingat paginya kita dikasih tahu bahwa kayak oke, nanti siang kalian siap-siap ketemu di depan gate kampus waktu itu. Habis itu ada bus datang, dan busnya itu udah keliling kampus-kampus lain untuk menjemput mahasiswa-mahasiswa lain. Setelah itu aku naik bus, dan pas berangkat ke airport, di situ aku lihat benar-benar bahwa Wuhan benar-benar jadi kota mati yang kayak di film-film zombie. Nggak ada orang, nggak ada toko, nggak ada apapun yang buka deh sampai kita masuk airport. Dan untuk ke airport itu tuh kita juga diberhentiin beberapa kali sama polisi karena melewati batas-batas kota mungkin ya. Berapa lama kalian menunggu di
Cina atau di Wuhan sampai akhirnya diterbangkan ke Indonesia? Sampai airport kita nunggu lumayan lama ya, 10 sampai 12 jam. Karena bukan Indonesia doang, warga Indonesia doang waktu itu yang di evakuasi. Ada dari beberapa negara lainnya. Dan itu airport juga kosong. Akhirnya setelah nunggu lama, akhirnya udah giliran kita sebagai orang Indonesia dijemput. Dan aku ingat semua yang menjemput kita pakai hazmat, dan di pesawat tuh nggak boleh pasang AC. Jadi aku ngebayangin aja kita yang pakai masker aja udah kepanasan, apalagi mereka yang pakai hazmat. Dan itu perjalanannya lumayan lama ya, flightnya 6 jam sampai akhirnya sampai di Batam, setahu aku, seingat aku sampai di Batam. Dari Batam abis kita naik Hercules, yang Herculesnya aku inget banget diplastikin semuanya. Terus kita, apalagi yang laki-laki naik Hercules, dan kita harus jongkok duduk di pesawat karena nggak muat untuk pakai kursi. Sampai akhirnya sampai di Pulau Natuna pada saat itu. Jadi ketika sampai di tanah air pun tidak langsung bertemu sama keluarga, tapi ada karantina juga ya. Dulu di Natuna. Selama di karantina tuh berapa lama? 14 hari karantina di Natunanya. Dan itu juga cukup ya pengalaman yang cukup unik di Natuna pada saat itu. Kalau bisa digambarkan nih Joshua, hal mencekam apa nih yang paling diingat di dalam otak gitu ya, ketika selama pandemi COVID-19 dan waktu itu Joshua di Wuhan? Mungkin yang mencekam adalah banyak berita-berita yang bikin kita stres, karena orang tua dan keluarga juga dari Indonesia pada saat itu mungkin karena banyak lihat berita, jadinya mereka juga panik. Dan seperti yang tadi aku bilang, yang kita bisa dengar dari luar cuman suara ambulans aja bolak-balik. Jadi itu menurut saya itu cukup bikin takut sih. Tapi untungnya saya sama teman-teman jadi nggak, ya masih ada sosialisasi lah, jadi masih ada teman yang takut bareng. Setelah itu kembali lagi ke Wuhan untuk mengambil ijazah, atau seperti apa proses kuliah setelah dipulangkan ke Indonesia itu seperti apa? Setelah itu masih ada beberapa kelas online, dan kebetulan setelah itu aku juga udah lulus, dan sampai sekarang belum ada yang bisa balik lagi ke Wuhan sampai sekarang ini, karena ada lockdown lagi ya di China. Jadi bahkan sampai sekarang pun belum ada yang bisa diizinkan untuk kembali ke Wuhan. Betul. Itu dia tadi bersama dengan Joshua Napitupulu, salah satu mahasiswa dari Wuhan University, bagaimana proses evakuasi, kemudian bagaimana kisah Joshua dan juga rekan-rekan yang ada di sana untuk bertahan selama mereka sebelum dievakuasi, dan akhirnya berhasil dievakuasi oleh pihak Indonesia di Wuhan, dan akhirnya mereka bisa berkumpul kembali bersama keluarga.